Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fajar Fatami dengan NPM 225506107 dari kelompok 1B. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan encoder terlebih dahulu. Jadi encoder merupakan rangkaian yang mengubah sinyal atau inputan menjadi kode yang lebih sederhana. Jadi di sini encoder menggunakan pin IC 74147 yaitu pin yang didesain internalnya itu berlogika negatif. Jadi ketika ada sinyal high, maka dia akan berlogika 0 dan sinyal low akan berlogika 1. Maka di sini inputannya adalah 1 semua di sini. Dan kemudian nanti akan dinotkan agar mendapatkan binary code yang sesuai. Jadi di sini adalah inputannya itu bilangan desimal yaitu 1, 2, 3, sampai 9 di sini dapat dilihat. Jadi ketika kita ingin mematikan atau menyalakan ini bilangan desimal 1, maka akan menampilkan binary code dari bilangan desimal 1, yaitu 1, 0, 0, 0. Contoh lagi, misal kita akan ingin mendapatkan binary code 5, desimal 5, maka akan menampilkan binary code dari bilangan desimal 5, yaitu 1, 0, 1, 0. Baik, lanjut pada rangkaian decoder. Jadi decoder merupakan kebalikan dari encoder. Yang dimana decoder ini mengubah sinyal yang sederhana menjadi kode yang lebih kompleks atau beragam. Jadi di sini decoder terdapat dua jenis, yaitu ada 7 segmen common anoda dan 7 segmen common katoda. Jadi 7 segmen common anoda ini merupakan rangkaian yang kaki-kaki anodanya pada setiap segmennya terhubung pada sumber daya positif, yaitu di sini adalah VCC. Sedangkan common katoda, kaki-kaki katodanya pada setiap segmen terhubung pada sumber daya negatif, yaitu di sini adalah ground. Jadi di sini terdapat 7 segmen ya, karena namanya juga 7 segmen, yang jika kita masukkan bilangan biner, maka nanti akan 7 segmennya akan menyala sesuai dengan bilangan yang kita masukkan. Jadi di sini terdapat 7 segmen, yaitu ditandai dengan A, B, C, D, E, F, G. Jadi bisa kita akan memasukkan, ya kita ingin menampilkan bilangan desimal 1, maka kita memasukkan biner dari bilangan desimal 1, yaitu 1, 0, 0, 0. Maka di sini menampilkan bilangan desimal 1, yaitu yang segmen yang menyala adalah B dan C. Jadi di sini karena dia sudah terhubung dengan arus positif, maka ketika dia menerima arus negatif atau arus yang rendah, maka akan menyala segmennya. Di sini pada segmen B dan C, dia sinyalnya rendah ya, karena 0. Maka di sini segmen B dan C-nya nyala dan menampilkan bilangan desimal 1. Begitu juga pada common katoda. Pada common katoda juga ketika kita ingin menampilkan bilangan desimal 1, yang menyala juga segmen B dan C. Tapi bedanya di sini, karena dia terhubung dengan ground, maka ketika menerima sinyal high, segmennya akan menyala. Jadi di sini sinyal high-nya terdapat pada segmen B dan C, maka segmen B dan C-nya yang akan menyala dan menampilkan bilangan desimal 1. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan pada common anoda, kelebihannya adalah rangkaian ini membutuhkan program yang lebih sederhana karena dia sinyalnya
setelah keluar dari microcontroller akan langsung diterapkan pada 7 segmen. Sedangkan kekurangannya adalah konsumsi dayanya lebih tinggi karena kaki ketika 7 segmennya ini mati, tegangan dialirkan pada setiap kaki-kaki anoda. Maka eh, dia akan terus mengalirkan pada tegangan pada setiap kaki-kaki anoda tersebut untuk mematikan segmen yang tidak ingin dinyalakan. Sedangkan pada kaman katoda, kelebihannya adalah dia konsumsi dayanya lebih rendah karena tegangan dialirkan pada setiap katoda, sehingga hanya segmen yang dialirkan arus listrik hanya segmen yang ingin dinyalakan. Kemudian kekurangan dari kaman katoda ini adalah pemrogramannya yang lebih kompleks. Karena di sini sinyal yang keluar dari microcontroller diterapkan secara inverse pada 7 segmen. Dan untuk contoh penggunaan atau penerapan encoder dan decoder pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya pada remote control. Contohnya pada remote control televisi atau perangkat elektronik lainnya. Jadi pada remote control terdapat encoder yang nantinya akan mengubah tombol yang ditekan menjadi sinyal kode yang kemudian dikirimkan melalui gelombang inframerah ke penerima. Nah, perangkat penerima ini terdapat decoder yang mengubah sinyal kode tadi menjadi perintah yang sesuai untuk mengendalikan perangkat tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.